Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini saya Liviana Mariatul Giftiyah akan mempresentasikan mengenai community assessment dan standar assessment. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Community assessment merupakan suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi mengenai kebutuhan suatu komunitas dan kapasitas atau kekuatan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan komunitas tersebut. Dengan kata lain, community assessment dapat menentukan permasalahan dan memberikan solusi yang layak dan dapat diterapkan dan efisien atau kombinasi dari berbagai solusi untuk memecahkan masalah secara tepat dan cepat. Di sini community assessment itu menggambarkan tanggapan dan kebutuhan yang diinginkan suatu populasi dan segala aset dan sumber daya mereka untuk pembangunan yang diinginkan, untuk pembangunan kesehatan masyarakat. Community assessment merupakan bagian yang penting dari suatu program perencanaan dan fokusnya bersumber dari komunitas dan merupakan bagian dari satu lingkaran proses dan lebih dahulu dilakukan sebelum diseleksi, dikembangkan, dan diimplementasikan dalam suatu rencana. Tujuan utama community assessment adalah untuk membuat keputusan mengenai rancangan program dan layanan berbasis informasi di mana yang akan dikumpulkan dan dianalisis. Kemudian, hasil analisa data masyarakat itu digunakan sebagai bahan untuk yang pertama, untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, untuk menetapkan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, untuk menetapkan kekuatan masyarakat. Yang keempat, untuk mengidentifikasi pola respon sehat dan sakit masyarakat. Lalu yang kelima, mengidentifikasi pola kecenderungan penggunaan pelayanan kesehatan. Ini community assessment memungkinkan untuk menentukan apakah telah terjadi perubahan kebutuhan penduduk di suatu wilayah. Hasil program community assessment dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi masyarakat, menangkap kecenderungan data internal dan eksternal, upaya advokasi dukungan, dan perencanaan program. Lalu, ada 7 manfaat dalam melakukan community assessment seperti yang dilakukan di American Indian atau Alaska Native Head Start atau Early Head Start Programs. Namun dalam hal ini akan disajikan 6 manfaat saja untuk menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Yang pertama ada dapat membuat keputusan dan perencanaan. Di sini, community assessment adalah dasar untuk mendesain sebuah perencanaan, memilih partner komunitas, membuat kolaborasi, dan mengimplementasikan pelayanan yang komprehensif untuk menemukan kebutuhan masing-masing keluarga dalam suatu komunitas. Nah, dengan menggunakan data yang didapat dari community assessment, di sini pemerintah dapat memfasilitasi suatu proses pembuatan keputusan. Yang kedua, ada pelatihan dan pengembangan sumber daya. Community assessment yang komprehensif adalah cara yang efektif untuk mengedukasi staf, orang tua, dan pemerintah tentang apa yang mereka butuhkan dan kekuatan mereka, karakteristik keluarga dalam sebuah komunitas. Semua ini dapat digunakan untuk merencanakan suatu pelatihan yang memadai. Yang ketiga, ada mengembangkan sumber daya komunitas. Di sini community assessment dapat membantu mengidentifikasi sumber daya komunitas. Pengumpulan informasi melalui community assessment ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sumber daya yang mereka punya. Lalu yang keempat, ada advokasi.
Di sini community assessment menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk advokasi dan menetapkan prioritas. Lalu yang kelima ada respon terhadap perubahan kebijakan dan program. Perubahan prioritas seperti kesejahteraan merupakan tantangan reformasi staf program. Community assessment dapat membantu program dan menjawab tantangan tersebut dengan merumuskan tujuan dan sasaran yang tepat. Lalu yang terakhir ada dapat digunakan untuk mengajukan dana tambahan. Community assessment dapat digunakan untuk mengembangkan program baru, membenarkan perlunya perluasan layanan, dan mengidentifikasi khusus dana untuk program untuk mengatasi kebutuhan. Pembahasan selanjutnya ada standar assessment. Nah, biasanya kita untuk mengetahui sesuatu yang akan dilakukan atau akan kita tindakan, setidaknya ada standar dalam menentukan bahwa hal itu tuh layak dikatakan atau sebaliknya. Jadi kita tidak boleh membenarkan sesuatu tanpa ada alasan yang jelas yang bisa diterima secara akal dan takaran yang sesuai ketentuan. Pengetahuan untuk mengendalikan rasa tahu kita harus disandarkan dengan pengalaman dan informasi yang memadai dalam menginterpretasikan segala sesuatu. Menurut Gibson dan Michelle, kadang kita tuh merasa tergelitik untuk menjelaskan, bahkan menjustifikasi kenapa salah satu dari teman dekat kita bertindak sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, jawabannya mungkin minimal tanpa disadari berasal dari pengetahuan kita tentang latar belakang teman dan keluarganya, lingkungan tempat dia tumbuh atau sekarang tinggal, latar belakang budayanya, nah karakter fisik dan psikologisnya, atau pengalaman-pengalaman unik dari teman kita tersebut. Nah, dalam kasus ini, sepertinya informasi latar belakang menyediakan sebuah pemahaman mendalam bagi kita untuk memberikan sedikit komentar. Apakah jika kita menguasai pola suatu perspektif keilmuan terkait tindakannya atau pernah memiliki pengalaman yang mirip. Lalu penilaian kita atasnya bisa dikelompokkan secara kultural, antropologis, sosiologi, dan psikologis. Di kasus yang sama, kebanyakan kita merasa lebih yakin dengan dokter pribadi yang sudah mengenal penyakit kita bertahun-tahun dan mengenal kita secara pribadi ketimbang dokter umum yang hanya tahu gambaran total kondisi kesehatan kita. Diagnosis dan obat yang diberikan mungkin sama, namun keberadaan dokter pribadi tidak bisa diduplikasi oleh dokter umum atau dokter di dunia kompetisi olahraga. Acuan-acuan berulang kali dibuat pelatih untuk memberitahu atlet kondisi lawannya. Pengetahuan ini diharapkan memicu motivasi atlet untuk terus mengembangkan keahliannya untuk melampaui kesiapan lawan. Semakin seorang atlet mengetahui kondisinya dan lawannya, semakin siap ia untuk berkompetisi. Nah, contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa sebuah asesmen yang objektif dan sangat efektif untuk meluaskan pemahaman klien, namun bukan termasuk asesmen standar. Memang benar sih yang mendalam dapat meningkatkan potensi efektivitas maksimum penanganan. Nah, apabila jika dilengkapi oleh konsep-konsep antar ilmu bagi asesmen manusia, menjadikan garis pedoman dan prinsip asesmen manusia lebih jelas dan konkret. Dengan kata lain, asesmen standar ini bukan berarti tidak bisa digunakan, melainkan tetap dibutuhkan kalau hanya saja perlu dikembangkan dan disempurnakan lebih jauh. Lalu ada perbedaan asesmen standar dan asesmen tidak standar. Teknik asesmen standar seperti pengetesan psikologi, formatnya sudah ditetapkan dan tepat. Begitu pula prosedur dan metode penskorannya memampukan instrumen digunakan untuk tujuan yang sama di berbagai lingkup dan berulang-ulang. Artinya, standarisasi menginginkan
keseragaman dan objektivitas universal. Jadi yang artinya standar itu sama ketentuannya secara umum. Lalu asesmen tidak standar lebih mengutamakan pendekatan yang luas, variatif, dan lebih subjektif kesannya saat mengumpulkan dan menginterpretasikan data untuk mengasesmen manusia. Menurut Pomeranz, gerakan menuju asesmen berbasis bukti bersandar pada prinsip yang sama, yaitu apa yang berhasil secara empiris tidak jauh di belakangnya. Dan psikologi klinis yang mempraktikkan penilaian berbasis bukti hanya memilih metode-metode yang memiliki psikometri yang kuat, termasuk reliabilitas dan kegunaan klinis. Di samping itu, mereka memilih tes-tes yang memiliki cukup data standar dan sensitif terhadap isu-isu keseragaman seperti umur, gender, ras, dan etnis. Mereka biasanya menargetkan strategi asesmennya pada diagnosis atau masalah tertentu sehingga apa yang bekerja untuk menilai gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas mungkin satu set penilaian yang berbeda dengan apa yang bekerja untuk menilai gangguan panik, skizofrenia, bulimia, atau masalah klinis yang lainnya. Baik. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan presentasi saya pada kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.